Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para guru dimanapun berada, khususnya guru pendidikan agama Islam pada berbagai satuan, SD, SMP, SMA, dan SMK. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepat tanggal 1 Februari 2022, pukul 10.47, di hari libur ini, saya mencoba untuk membantu Bapak dan Ibu atas beberapa pertanyaan terkait dengan pembuatan soal-soal ujian sekolah pendidikan agama Islam 2022. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi pertama ini saya akan menampilkan materi terkait dengan petunjuk teknis. Bapak dan Ibu, terkait dengan petunjuk teknis ini, kita ambil menunggu juknis yang telah selesai atau yang final. Meskipun demikian, bahwa juknis yang tanda kutip ini kami tampilkan dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan juknis yang final atau selesai. Berhubung kita belum menerima materi rumusan juknis yang sudah ditandatangani, maka apa yang kita peroleh ini adalah merupakan 95% inilah yang akan menjadi acuan bagi kita. Dan pada dasarnya sebenarnya apa yang tertuang pasal-pasal dan rumusan di dalam juknis ini adalah merupakan kumpulan daripada panduan-panduan yang sudah kita ketahui bersama dari tahun 2011 dan juga sudah kita ketahui terkait dengan standar operasional dalam penulisan kisi-kisi dan juga penulisan soal-soal, ya, dan juga kartu soal dan hal yang terkait dengan soal ujian sekolah dan dulu dikenal dengan USBN-PAI. Jadi apa yang ada di dalam juknis ini adalah merupakan rumusan-rumusan dan materi-materi yang ada di dalam panduan pelaksanaan USBN-PAI yang dilaksanakan ya terakhir yaitu pada tahun 2020 atau 2021 atau maaf mungkin 2019 saya lupa ya, tapi sejak kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membuat ketetapan bahwa ujian sekolah itu termasuk PAI itu diserahkan kepada satuan sekolah. Nah, sejak itulah dengan sendirinya USBN PAI berubah menjadi ujian sekolah dan wewenang sepenuhnya berada pada sekolah. Nah, pada sekolah itu artinya peran MGMP dan guru PAI pada satuan itulah yang mengambil keputusan. Namun Bapak dan Ibu, karakter mata pelajaran lain mungkin itu bisa diserahkan kepada satuan sekolah. Tetapi terkait dengan konten-konten pendidikan agama Islam, itu di lapangan kebijakannya itu umumnya para guru-guru pendidikan agama Islam dan Kementerian Agama memfasilitasi bagaimana agar MGMP provinsi di masing-masing provinsi dan juga MGMP masing-masing kabupaten kota didorong untuk membuat soal pada satuan MGMP. Mengapa itu dilakukan? Karena mengkhawatirkan akan adanya soal-soal yang bisa
menimbulkan problem, bisa menimbulkan ketidaknyamanan, baik itu dalam konten terkait dengan suku, agama, dan ras, maupun terkait dengan hal-hal kekerasan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan muatan-muatan politik sektoral. Jadi oleh karena itu, di dalam prakteknya di lapangan, peran MGMP PAI di provinsi dan juga di kabupaten itu masih didorong, dan itu atas kesepakatan para guru yang tergabung, dan tentunya mereka sudah mewakili sekolahnya. Bapak dan Ibu, kita akan mencoba menguraikan sedikit tentang poin-poin penting apa yang ada di dalam juknis ini. Kita tahu bahwa ujian akhir di sekolah, ya, dulu namanya UAS, ya, ujian akhir sekolah, dan sekarang disebut dengan ujian sekolah, itu adalah merupakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi itu sudah memang menjadi satu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diserahkan kepada satuan pendidikan dengan praktek di lapangan khusus PAI itu ada upaya-upaya untuk tidak menimbulkan hal yang melenceng daripada panduan-panduan terkait dengan SARA, terkait dengan konten-konten kepentingan politik dan juga kekerasan, dan juga tentu di dalamnya yang sekarang ini disebut sebagai moderasi beragama menjadi bahagian yang sangat penting di dalam pembuatan soal. Bapak dan Ibu, mungkin di dalam pengelolaan standar itu memang diatur oleh Kementerian Pendidikan dulu, BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan sekarang ada badan baru, yang badan baru itu terkait dengan wewenang untuk pengendalian mutu, yang mana badan itu di bawah wewenang dan kendali Menteri Pendidikan. Nah, di mana Bapak dan Ibu terkait dengan konten-konten keagamaan itu masih merupakan ruang lingkup dari kewenangan Kementerian Agama. Jadi keputusan Menteri Agama, ya, terkait juga dengan berbagai macam regulasi oleh pemerintah itu masih berkaitan dengan mutu, berkaitan dengan konten, itu sepenuhnya masih di dalam wewenang Kementerian Agama. Contoh misalnya penulisan buku, mungkin terkait dengan pengelolaan buku, terkait dengan pendistribusian, itu ada di Kemdikbud. Tapi terkait dengan kontennya, terkait dengan orang-orang yang bisa menjadi penulis buku di dalam buku PAI itu diberikan wewenang kepada Kementerian Agama melalui Direktorat PAI untuk memutuskan siapa-siapa saja yang akan menjadi menulis atau menyusun buku PAI itu. Bapak dan Ibu, slide ini kita lewatkan saja karena prinsipnya kita sudah mengetahui bersama. Untuk apa sebenarnya kita melakukan, ya, pembuat ujian sekolah ini? Tak lain dan tak bukan adalah untuk sejauh mana tercapainya SKL, standar kompetensi lulusan, ya, siswa PAI itu, baik secara tentunya siswa itu sendiri, baik secara satuan sekolah maupun secara kabupaten kota maupun secara provinsi dan secara nasional. Dan itu sangat penting dilakukan dalam upaya untuk mengetahui, ya, sejauh mana, ya, tentu kalau dari pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melakukan pemetaan, ya, untuk melakukan pemetaan bagaimana hasil daripada capaian-capaian kompetensi lulusan, ya, dan itu bisa bisa dianalisis daripada laporan-laporan nanti yang tentu dilakukan oleh Kementerian Agama, upaya-upaya yang disebut dengan evaluasi dan monitoring.
Nah, untuk guru tentu itu sebagai menentukan pencapaian minimal bagi siswa untuk dikatakan dia lulus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak dan Ibu, terkait mekanisme penyelenggaraan, ya, itu diserahkan beberapa opsional, ya. Maaf, itu diserahkan tetap kepada satuan pendidikan sebagai satu keputusan tadi sebagai dasar bahwa satuan pendidikan dianggap memiliki wewenang. Dan kenapa mereka memiliki wewenang untuk menentukan? Karena mereka masing-masing sekolah memiliki karakter, memiliki sarana prasarana, lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu mengapa tidak bisa diseragamkan kepada semua sekolah. Makanya sekolah diberikan wewenang, ya. Nah, kemudian terkait dengan penyelenggaraannya itu bisa berbagai macam opsi. Jadi tidak harus kepada satu opsi saja. Jadi dia bisa ujian sekolah itu berbasis portofolio, ya, bisa juga dia berbasis katakanlah penugasan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kebijakan pendidikan itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ya, terkait yang saya kira sangat menjadi referensi kita di dalam pembuatan soal adalah kriteria kisi. Nah, kisi-kisi ini adalah merupakan satu pegangan bagi si pembuat soal, ya. Dan kisi-kisi ini, ya, di dalamnya itu apabila dia sudah mengandung terkait dengan indikator soal, ya, maka itu secara etika itu tidak boleh disebarkan ke siswa kalau di dalamnya sudah ada indikator soal. Kecuali mungkin saya di dalam kesempatan ini hanya memberikan contoh saja, nanti satu saja atau paling banyak dua, ya, itu saya kira tidak tidak melanggarlah daripada wilayah-wilayah etis, karena hanya sebagai sampel saja, contoh. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu, apabila ada indikator soal itu dia tidak boleh di-share-kan. Tetapi apabila di dalam favor itu belum ada indikator soal, sebenarnya saya berpendapat itu namanya belum kisi-kisi, tapi blueprint. Jadi cetak biru, dan itu boleh di-share ke anak-anak, dan bahkan saya kira itu harusnya di-share ke anak-anak supaya anak-anak itu punya panduan, ya, punya patron dia dalam belajar, sehingga dia tidak menghabiskan waktunya terlalu porsir. Dia harus baca semua buku itu dari kelas 10, 11, 12. Dia hanya mungkin fokus kepada materi-materi dan kelas-kelas, dan saya kira yang lain dia hanya akan melewati sekilas saja, dan kemudian dia bisa merefresh kembali ingatan-ingatannya terhadap materi-materi yang sudah pernah diajarkan selama 3 tahun. Nah, terkait dengan kriteria kisi-kisi ini, tentunya yang pertama dia harus berdasarkan kepada SKL, ya, standar kelulusan. Nah, dan standar isi. Nah, memang Kementerian Agama dari sejak saya aktif di 2011 itu selalu membuat kisi-kisi, dan kisi-kisi itu ditetapkan oleh Direktorat PAI. Ya, kalau di SMA melalui KASI SMA, kalau di SD melalui SD dan SMP. Jadi pada umumnya para guru sudah tinggal menjadikan kisi-kisi itu sebagai referensi saja. Tetapi sebagai sebuah konsep dan pengetahuan, Bapak dan Ibu harus memahami bahwa kriteria kisi-kisi itu harus berdasarkan kepada SKL, berdasarkan standar isi, ya, tentu berdasarkan kepada hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber materi-materi yang ada di dalam ketetapan pemerintah itu. Kemudian
dia harus berdasarkan kepada pedoman penulisan soal. Nah, pedoman penulisan soal ini nanti ada beberapa contoh yang akan kita berikan, misalnya bahwa pokok soal atau rumusan soal itu tidak menimbulkan penafsiran, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sedikit menjelaskan. Kemudian format berisi materi dan level. Nah, jadi memang kisi-kisi itu harus ada kolom yang berisi materi, ya. Materi itu diambil dari KD sebenarnya, ya. Jadi KD-KD itu bisa dijadikan acuan sebagai materi. Dan kemudian level. Nah, ini level ini saya kira penting Bapak dan Ibu supaya memahami tentang taksonomi Bloom, ya. Taksonomi Bloom juga sekarang ada yang sudah revisi, dan Bapak dan Ibu harus memahami tentang level-level itu, dan itu menggunakan konsep teori taksonomi Bloom. Kemudian kisi-kisi itu berisi seluruh KD pada K13, ya, dan atau K13 yang disederhanakan. Artinya Bapak dan Ibu, kemarin itu kita kan ada kurikulum 2013, ya, kemudian ada KD-KD-nya, dan kemudian setelah itu ada rasionalisasi KD. Jadi maksudnya rasionalisasi KD ini adalah penyederhanaan KD. Misalnya ada materi tentang sejarah di kelas berapa itu, ya, di kelas 12 itu. Jadi ada beberapa KD, 2 KD tentang sejarah itu, seingat saya, ya, nanti mohon dicek kembali, di kelas 12 itu, di K13 yang awal itu ada materi sejarah, ya, 2, dan yang 2 itu digabungkan. Kenapa digabungkan? Untuk menyederhanakan, sehingga konten-konten materi PI itu tidak terlalu tidak terlalu banyak, sehingga anak-anak mungkin bisa lebih efektif dan efisien dengan penyederhanaan KD-KD. Nah, terkait dengan KD yang disederhanakan, Bapak Ibu bisa melihat surat, ya. Ada surat terkait dengan tentang keputusan direktorat tentang penyederhanaan, ya, KD. Jadi penyederhanaan itu maksudnya misalnya kalau ada 2 KD yang mirip itu disatukan. Jadi ada misalnya kelas 10, misalnya dari dia tadi 11 KD menjadi 10 KD begitu. Jadi semacam merger, ya, ada 2 KD. Saya kira itu Bapak dan Ibu terkait dengan penyederhanaan KD tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya cek dulu. Saya kira saya belum merekam, ternyata saya sudah merekam. Baik, terkait dengan ketentuan penyusunan kisi-kisi, ya. Jadi sebagai penulis soal itu dia harus memahami Permendikbud, ya, nomor 37, ya, tentang perbukuan. Jadi saya kira di sana bisa jadi referensi bagaimana kebijakan pemerintah melalui Balitbank itu tentang perbukuan. Di dalamnya ada terkait tentang misalnya penulisan, ya, bagaimana cara menuliskan kata Al-Quran, itu ada di sana. Kemudian bagaimana misalnya istilah-istilah lain, ya, penulisan istilah-istilah keagamaan, itu ada di Permendikbud, itu ada di SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, ya, itu ada di situ terkait dengan keagamaan. Tapi kalau Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu Bapak Ibu terkait dengan KD, ya, itu terkait dengan KD mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan seluruh mata pelajaran ada di Permendikbud nomor 37. Jadi Permendikbud itu adalah memuat seluruh KD-KD mata pelajaran, dan itu harus menjadi referensi utama kita. Kemudian SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 018. Kemudian keputusan Dirjen Pendis, kemudian untuk memahami level-level kognitif. Artinya seorang guru itu harus paham dia tentang level-level kognitif itu, baik itu C1, kemudian tentang ranah-ranah,
ya, misalnya afektif, kemudian psikomotorik atau keterampilan, kemudian pengetahuan, itu juga harus dipahami, dan level-levelnya itu saya kira Bapak dan Ibu bisa merujuk kepada taksonomi Bloom. Kemudian bisa menentukan proses presentasi level. Maaf, saya revisi, yang dimaksud adalah presentasi level. Jadi misalnya level 1 ada berapa persen, level 2 ada berapa persen, level 3. Nah, terkait dengan persen-persen ini memang tidak ada keharusan, tapi itu beragam. Ada yang mengatakan yang level lot rendah itu 25, kemudian middle pertengahan itu 25, kemudian hot itu ada 50% tetapi di Kementerian Agama agak sedikit berbeda. Ya, nanti bisa kita lihat bagaimana pemetaannya, bagaimana analisis presentasinya. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, itu saya kira silakan saja yang mana dipakai. Tapi tentu karena kita guru pendidikan agama Islam, kita memakailah apa yang dijadikan acuan, ya, bisa dijadikan rujukan. Nah, tentu itu sudah dibahas dan dipertimbangkan dengan berbagai aspek oleh tim penulisan juknis ini. Kemudian merancang distribusi KD ke dalam level kognitif. Ya, ini terkait bagaimana seorang penulis itu ya nanti bisa meletakkan ya pendistribusian itu, meletakkan level-level itu ke dalam kisi-kisi soal. Mungkin nanti kita akan berikan contoh Bapak Ibu di dalam rekaman lain. Nah, ini Bapak Ibu adalah taksonomi Bloom, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang bertanda merah ini C1 dan C2 itu disebut dengan level 1, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Saya ulangi Bapak dan Ibu, ini adalah level 1, pengetahuan dan pemahaman. Kemudian C3 dan C4 ya ini adalah ya aplikasi atau penerapan. Dia level 2, aplikasi atau penerapan. Dan C3 ini adalah C5 dan C6 ini adalah mengevaluasi dan mencipta, dan ini disebut dengan level 3, disebut dengan analisis, disebut dengan penalaran. Jadi level 1 itu adalah pengetahuan dan pemahaman, level 2 adalah analisis, level 2 adalah penerapan atau aplikasi atau penerapan. Saya ulangi, level 2 adalah aplikasi atau penerapan, dan level 3 adalah level 3 yaitu penalaran ya Bapak dan Ibu ya. Jadi level 3 itu adalah penalaran ya. Jadi level 1 saya ulangi adalah pengetahuan dan pemahaman, level 2 adalah aplikasi atau penerapan, dan level 3 adalah penalaran. Nah, ini Bapak dan Ibu ketika membuat satu soal itu, apabila di dalam kisi-kisi itu misalnya dia level 1 pengetahuan dan pemahaman, gunakanlah KKO. Ya, KKO yang ada di sini ya, bisa mengutip, bisa menerbitkan, bisa menjelaskan, bisa mengartikan. Kemudian kalau dia di dalam itu level 2 ya gunakanlah KKO yang ada di sini, yang memecahkan, yang menegaskan, kemudian mungkin membandingkan. Kalau dia levelnya level penalaran, dipilihlah di sini misalnya menyimpulkan, mengatur, ya mengarang, menyusun dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan tata kerja operasional di dalam rumusan soal. Berikutnya Bapak Ibu untuk soal ujian. Nah, itu tadi yang saya katakan di awal, ujian itu bisa portofolio, penugasan, tes tertulis, pilihan ganda dan uraian, dan atau bentuk kegiatan lain, ujian praktek yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, prinsipnya memang diserahkan kepada satuan. Tetapi kebijakan di Kementerian Agama, di lapangan kita diarahkan untuk pembuatan ujian sekolah ini adalah ujian tertulis, yaitu pilihan ganda dan uraian, Bapak dan Ibu. Jadi ada 40 soal PG dan ada 5 soal uraian. Tetapi di dalam masa COVID ini ada juga sekolah yang membuat soalnya 50 dan semuanya adalah PG, pilihan berganda, dan dilakukan ujian secara online ya. Jadi
opsi-opsi itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, kemudian ranah ujian ya. Tadi di awal kita sudah sebutkan ada ranah sikap itu melalui penilaian akhlak mulia. Ya, tentu kita menggunakan lembaran-lembaran pengamatan ya terkait dengan akhlak mulia itu untuk menilai sikapnya. Misalnya ketika ketemu dengan guru dia mengucap salam itu bisa di checklist di dalam lembaran observasi terkait dengan sikap. Kemudian ranah pengetahuan yaitu melalui ujian tertulis ya yang akan kita jelaskan terkait dengan kisi-kisi dan kartu soal itu adalah melalui ujian atau penugasan ya penugasan bisa proyek ya dan ranah keterampilan melalui ujian praktek misalnya sholat jenazah ya dan lain sebagainya dan panduan untuk ujian praktek ini sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jadi ada panduannya dan sudah ada juga lembaran penilaian. Jadi Bapak dan Ibu mengambilnya ya bisa langsung menjadikan acuannya atau Bapak dan Ibu memodifikasi sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Baik dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada ketentuan soal pilihan ya, pilihan ganda. Ini tadi kita adalah ranah untuk penilaian kognitif ya, pilihan berganda. Nah, Bapak dan Ibu ya, ketentuan dalam pilihan berganda itu dalam aspek materi dia harus sesuai dengan indikator ya, sesuai dengan indikator. Nah, indikator soal itu ya Bapak dan Ibu itu ada di kisi-kisi. Nah, indikator soal. Nah, indikator soal itu sebenarnya bisa juga diturunkan, indikator soal itu bisa diturunkan diambil dari IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi, bisa diambil dari sana, mana yang dianggap esensial ya dari IPK yang ada. Nah, jadi bagi Bapak Ibu tinggal lihat di indikator soalnya dulu, buat rumusan indikator soalnya ya, kemudian sesuai dengan level-levelnya ya, dan pilih KKO yang berdasarkan teori Bloom. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis ya Bapak dan Ibu. Jadi jawaban itu harus homogen dan logis. Nah, artinya apa? Pilihannya itu jangan seragam ya. Jadi kalau bisa dia bermacam-macam pilihan dan logis atau sistematis, rasional ya. Mempunyai jawaban yang benar atau paling benar. Jadi harus ada jawaban yang benar atau paling benar. Hindari soal menimbulkan perbedaan mazhab, khilafiyah, sara, pornografi, provokasi dan atau bermuatan politis. Ya, ini tadi di awal sudah kami jelaskan dan itu saya kira sangat penting sekali Bapak dan Ibu terkait dengan konten. Harus diingat hal itu karena sangat sensitif. Kemudian soal pilihan ganda, dilihat dari segi aspek konstruksinya, Bapak. Ya, dari konstruksinya pokok atau rumusan soal harus jelas. Ya, maksudnya rumusan soal termasuk di dalamnya Bapak dan Ibu stimulus ya. Itu harus jelas, kemudian pertanyaannya harus jelas. Kemudian pilihan pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Ya, pilihan pokok soal merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya apa? Artinya pernyataan yang berbentuk pertanyaan itu yang diperlukan saja. Ya. Kemudian pokok soal jangan memberi ke arah jawaban yang benar. Ini maksudnya Bapak Ibu, kita menghindari ada di dalam rumusan soal itu yang bisa membuat siswa dia mengarahkan kepada satu pilihan gitu. Ya. Jadi jangan sampai di dalam pokok soal itu ya ada semacam rumusan soal atau kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada jawaban yang benar. Ya, Bapak. Mungkin saya agak terbatas waktu dan mungkin nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Tapi Bapak Ibu yang penting konsepnya pahami dulu, jangan sampai ada di dalam rumusan soal, pokok-pokok soal, stimulus soal itu yang memberikan arah jawaban yang benar di dalam
sehingga siswa dengan mudah memilih opsi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dari rumusan pertanyaan. Lalu Bapak Ibu, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ya, jangan ada yang negatif ganda. Kemudian panjang rumusan jawaban diusahakan relatif sama. Kemudian pilih jawaban jangan mengandung pernyataan, ya. Jangan mengandung pernyataan semua jawaban salah atau semua pilihan jawaban benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram sejenisnya harus jelas dan berfungsi. Jadi harus ada hubungan antara gambar, tabel itu dengan dengan rumusan soal atau pokok soal. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Artinya, ya, materi soal itu jangan tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Artinya jangan ada soal di bawahnya itu bisa mendapatkan jawaban dari jawaban soal yang ada sebelumnya atau di atasnya. Jadi supaya siswa itu ya tidak memiliki tidak gampang untuk menjawab soal ini. Nah, terkait dengan contoh-contohnya nanti insya Allah kita buat sesi rekaman berikutnya agar mudah dilihat bagaimana contoh-contoh daripada aspek konstruksi itu. Kemudian Bapak dan Ibu, soal pilihan ganda aspek bahasa harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa yang berlaku di wilayah setempat. Jadi artinya dihindari bukan sebenarnya harus tidak digunakan misalnya kata-kata itu hanya dipahami oleh daerah setempat. Misalnya di tempat saya ini ada satu istilah dan istilah itu orang lain tidak paham, yang paham itu adalah hanya di wilayah saya saja. Misalnya contohnya apa gitu di sini yang kita ada istilah misalnya caper gitu kan. Nah, itu orang mungkin di tempat lain belum tentu tahu gitu ya. Atau misalnya kita ada bahasa di sini yang sering kita gunakan tapi orang lain tidak paham ya. Misalnya contoh lah ya pajak ya. Itu kan orang yang di daerah lain itu tidak tahu yang dimaksud pajak itu dikira membayar pajak, padahal pajak itu adalah pasar, dipahami oleh orang yang berada di luar daerah kita. Kemudian pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya, ini saya kira over ya. Kemudian bahasa harus komunikatif. Di bahasa yang komunikatif itu jangan menggunakan bahasa yang jelimet, kemudian terlalu ilmiah kali juga. Artinya hampir setiap kalimat di dalam rumusan soal itu banyak istilah-istilah yang siswa itu tidak paham, itu saya kira jadi tidak komunikatif. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan tambahan ya bentuk soal uraian tertutup dan terbuka. Ini dari saya Bapak Ibu sebagai seorang juga berkecimpung ketika saya lihat draft juknis itu tidak dimasukkan tentang jenis uraian. Jadi harusnya dimasukkan bahwa uraian itu ada yang tertutup dan yang terbuka. Nah, untuk yang terbuka itu, Bapak dan Ibu, bolehlah dimasukkan rumusan draft, ya ada pertanyaan mengapa, bagaimana, menjelaskan. Tetapi untuk di uraian tertutup itu juga dimungkinkan juga ya di dalam konsep pembuatan soal, misalnya sebutkan berapa rukun iman misalnya, ya itu kan tertutup ya 6 gitu. Tapi kalau mengapa kita perlu memahami rukun iman, nah itu pada uraian terbuka. Jadi di draft itu saya memberikan masukan dan usulan, dan di dalam rekaman ini saya masukkan konsep dan teori tentang bentuk-bentuk soal uraian ini. Jadi mungkin ini tidak ada di dalam draft juknis, tapi bahagian daripada catatan saya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya ini tadi ya itu saya kira terkait dengan ujian praktek Bapak dan Ibu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian terkait dengan penilaian juga saya kira ini
diserahkan kepada satuan masing-masing, dan sekira kita ini di penilaian ini kita biasanya di pilihan ganda itu menggunakan angka ya 85, 90 ya untuk, dan kemudian masing-masing butir soal itu akan dicantumkan skornya di dalam kartu soal. Kemudian Bapak dan Ibu, ketentuan lain Bapak dan Ibu ya diharapkan kepada Bapak dan Ibu supaya bisa mengaitkan butir-butir soal itu dengan kontekstual, dengan kondisi-kondisi kekinian, misalnya terkait dengan COVID-19, terkait pentingnya moderasi beragama, ya, kemudian menghindari hoaks, dan kemudian fenomena-fenomena kekinian yang sehingga nanti rumusan soal itu bisa menggambarkan konteks yang sering fenomena kita dengar dan kita lihat. Kemudian terkait dengan penulisan Al-Quran, Bapak Ibu silahkan nanti masuk di http://lajnah.kemenak.go.id. Nah, di sana Bapak dan Ibu ada Quran Word, dan Bapak Ibu silahkan pakai Quran Word itu yang bentuk tulisannya agak lebih indah, Bapak Ibu, kaligrafinya lebih indah. Memang saya agak sulit kalau dia copy paste, saya screenshot dulu, baru setelah saya screenshot baru saya cut, sehingga huruf yang seperti yang ada di mushaf itu, yang indah itu, yang cantik itu, yang menarik itu bisa saya ambil. Tapi kalau saya copy paste, dia berubah hurufnya di dalam di dalam laptop saya. Tapi atau teman-teman punya kemampuan IT, mungkin saya ada kekurangan software atau ada hal yang belum saya download, kira teman-teman nanti bisa menyesuaikan saja. Tapi saya mengambil praktisnya, saya ambil kutipan Al-Quran itu yang tulisannya cantik dan indah, lalu saya screenshot dan saya atur, saya potong ukurannya sehingga dia menjadi tampilan seperti di Lajnah Kemenak Go.id. Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Dan kemudian kami sampaikan bahwa Kementerian Agama mulai dari kabupaten kota sampai dengan pusat itu akan memonitoring, mengevaluasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru agama mohon nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, bisa menyerahkan hasil nilai ujian sekolahnya, dan kemudian bisa diserahkan kepada pengawas atau juga bisa minta bantuan MGMP. Dan ini dilakukan monitoring ini mulai dari kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota diserahkan kepada Kanwil, dari Kanwil diserahkan kepada Kementerian Agama Pusat, Direktorat PAI, dan itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Gunanya adalah untuk melakukan pemetaan. Jadi gunanya untuk melakukan pemetaan, jadi hasil-hasil dari ujian sekolah itu bisa dijadikan pertimbangan untuk membuat kebijakan kebijakan di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam pada sekolah. Jadi kepada Bapak dan Ibu mohon nanti apabila ada angket, apabila ada lembaran-lembaran dari tim monitoring, agar Bapak dan Ibu bisa. Demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk sementara sesi ini saya menyampaikan tentang juknis, dan saya akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu bagaimana kita membuat kisi-kisi soal, kartu soal, dan juga bagaimana merumuskan soal yang baik sesuai dengan aspek bahasa dan sesuai dengan konstruksi materi dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang keliru, dan yang keliru itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila apa yang disampaikan yang sesuai, itu sesuai dengan panduan dan juknis yang telah disepakati oleh para pengambil keputusan dan tim pembuat isi soal dan juknis. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.